Salam mahabbah, salam sejahtera pada semua. Kita teruskan bincang-bincang banyak isu yang perlu dikongsi bersama sesuai dengan spirit kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Jadilah engkau seorang yang berilmu ataupun menuntut ilmu ataupun mendengarkan dan cinta ilmu pengetahuan. Tajuk yang saya rasa sangat penting untuk umat Islam di Indonesia hari ini yaitu Al-Quran Al-Karim bitasalsul at-tarikhi. Al-Quran Al-Karim bitasalsul at-tarikhi. Ini merupakan kajian terkini tentang Al-Quran Al-Karim. Kalau dulu banyak buku-buku tafsir, buku-buku terjemahan, buku-buku yang menceritakan tentang sejarah asal-usul Quran. Hari ini telah muncul sebuah buku yang sangat-sangat fenomenal, sangat penting. Dan saya rasa banyak teman-teman yang sudah mengenal buku ini, tapi di negara Arab begitu cepat terbitnya buku ini, dan kita bisa dapati dengan mudah dalam bentuk PDF, yaitu Al-Quran Al-Karim bitasalsul at-tarikhi karya Dr. Sami Ad-Dib. Nanti ada pengenalan di Wikipedia siapa Dr. Sami Ad-Dib, seorang pakar undang-undang berasal dari Palestina, tapi lama tinggal di Eropa. Dalam Wikipedia, Dr. Sami Ad-Dib jelas pengenalan tentang diri beliau, juga ringkasan tentang kitab Al-Quran Al-Karim bitasalsul at-tarikhi. Dan banyak lagi isu yang berkaitan dengan kajian Islam yang telah beliau kaji dan diedarkan untuk manfaat umat Islam seluruh dunia. Dan saya ingin berkongsi di sini terutama untuk saudara-saudara muslimin mayoritas di Indonesia agar cepat merubah pikiran dan minda tentang pemahaman kita terhadap Al-Quran. Ringkasnya, buku Al-Quran Al-Karim bitasalsul at-tarikhi dia memang berasal dari buku susunan Al-Quran yang terkini, yang mutakhir, dan manuskripnya ada di Al-Azhar, ada di Mesir. Dan buku ini mengambil metode dan cara penyusunan Al-Quran Al-Karim mengikut urutan sejarah tiap ayat dan tiap surah. Quran yang ada sekarang bercampur Makki, Madani, yang turun di era waktu di Mekah, yang turun di era Madinah, yang bercampur dalam Quran Makki, era Mekah ada juga ayat-ayat Madani, dan dalam Madani juga dan dalam Madani ada juga yang Makki. Jadi perkara ini menimbulkan banyak masalah. Dan di dalam kajian Dr. Sami telah diperincikan. Bahkan dari asal tulisan khat, tulisan Quran itu sendiri, yang dahulunya berasal dari tulisan tertentu, bertukar, sehingga ke hari ini. Kita dapati dalam
kitab Al-Quranil Karim Bitasalsul At-Tarihi ada 4 kolom. 4 kolom tulisan, yaitu tulisan Suryani, tulisan Kufi, tulisan Imla, dan tulisan Utsmani. Yang kita baca hari ini, Quran yang ada, terutama terbitan percetakan King Fahad di Madinah, dia menggunakan style Utsmani, cara tulisan Utsmani. Bukan Utsmani Sayyidina Utsman, bukan. Tapi seorang penulis khat dari Syam. Utsmani yang itu. Bukan Utsmani yang Khalifah Utsman, bukan. Kemudian di kolom sebelahnya ada tulisan Imla'i, yaitu bagaimana perkataan Al-Quran kalau ditulis mengikut tulisan Arab modern. Tulisan Arab modern. Umpamanya kalau Utsmani dulu sholah ditulis solut. Nah, kalau diikut tulisan Imla lain caranya. Nanti ada di kolom itu. Saya harap rekan-rekan, saudara-saudara cepat mengambil PDF di Google buku Al-Quran Al-Karim Bitasalsul At-Tarihi. Sangat mudah. Di situ ada tulisan Utsmani yang kita baca hari ini, terutama mengikut cetakan King Fahad di Madinah. Kemudian tulisan Imla, dan sebelahnya lagi dulu dalam manuskrip yang lama terdapat Quran ditulis menggunakan gaya Kufi. Dan sebelumnya lagi menggunakan tulisan Suryani. Yang mana dalam tulisan Suryani ini banyak buku-buku klasik seperti buku-buku Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ada yang ditulis dalam tulisan Suryani. Di situ kita bisa melihat perbedaan tiap-tiap tulisan sehingga berkembang menjadi tulisan Arab yang hari ini. Dan sebenarnya tulisan yang resmi yang ada pada hari ini di negara-negara Arab, kita banyak menggunakan sistem tulisan Imla, yaitu tulisan Arab modern. Sangat jauh berbeda dengan tulisan Utsmani yang ada dalam Al-Quran. Ini menunjukkan kalau bahasa, dialek, tulisan, dan sebagainya selalu berubah-ubah. Sebab tulisan itu sendiri merupakan perkembangan kebudayaan, peradaban, dan kemajuan sesebuah bangsa. Itu biasa. Tapi kalau mereka yang berpikiran picik dan tidak mengenal sejarah peradaban akan menghadapi banyak masalah dan banyak kesalahpahaman. Oleh sebab itu, sangat-sangat penting sekali umat Islam, terutamanya kaum mayoritas di Indonesia dan rekan-rekan di UIN, di sekolah agama, di pondok pesantren terutamanya, segeralah mengcopy, mengambil PDF di Google Al-Quran Al-Karim Bitasalsul At-Tarihi. Untuk lebih detail bisa melihat pengenalannya di Wikipedia tentang pengarang, penulis, pengumpul, yaitu Dr. Samid Dib, dan juga karya-karya beliau yang lainnya. Tapi kita fokus hari ini Al-Quran Al-Karim Bitasalsul At-Tarihi, yang juga ada pengenalannya dengan lebih detail
di Wikipedia. Secara ringkas, memaparkan asal tulisan, kemudian menggunakan sistem bacaan terkini. Kita tahu hari ini, kalau kita baca Quran terbitan King Fahad, yang selalu dibagikan secara gratis, tidak ada tanda bacaan yang jelas, seperti titik, koma, question mark, alamat tanda tanya, dan sebagainya. Dr. Sami telah menambah alamat-alamat tanda-tanda bacaan, di mana mula dan di mana berakhir, kalau kita membaca dengan lebih jelas lagi. Juga memperkenalkan asbab nuzul ayat, asbab nuzul surah, sebab-sebab kenapa ayat ini diturunkan, atau kenapa ayat ini, surah ini diturunkan. Jadi menjelaskan sejarah ataupun sebab-sebab, alasan-alasan kenapa surah ini atau ayat ini diturunkan. Dan kalau kita tahu dan mengerti asbabun nuzul, itu sangat membantu dalam memahami nas teks-teks Al-Quran dan memahami hukum hakamnya. Masalahnya hari ini banyak umat Islam yang bukan saja tidak tahu bahasa Arab, tidak ngerti bahasa Al-Quran, tidak tahu cara membaca, akhirnya menandakan kalau banyak umat Islam itu sebenarnya tidak memahami Al-Quran. Sedangkan Quran merupakan buku rujukan utama, sumber utama, pegangan utama, dan kitab yang akan ditanya selepas kita mati nanti bagi mereka yang mempercayainya. Jadi penting kita memahami Al-Quran secara kafah, secara menyeluruh. Tidak ada main-main ataupun sembarangan hanya membaca, menghafal di mulut tanpa memahami, menjiwai, mempraktekannya. Itu tidak betul. Buku ini membantu ke arah itu semua. Asbabun nuzul. Dan asbabun nuzul pun dipecah kepada asbabun nuzul mengikut ahli sunnah dan asbabun nuzul mengikut Syiah. Sebab kedua-dua kelompok ini memiliki pandangan yang berbeda. Juga memperkenalkan tentang jenis-jenis qiraat, jenis-jenis bacaan. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran banyak dialek-dialek Arab, banyak bacaan-bacaan yang berbagai. Sirotol jadi siratal, jadi ziratal, contoh. Juga wadduha, bisa dibaca wadduhe. Begitulah seterusnya. Bukan hanya bacaan yang 7, tapi telah berkembang kepada kiroat-kiroat yang lainnya. Ada yang berkata 7 kiroat, ada yang katanya 3, ada yang katanya 10, ada yang katanya 14. Semuanya dihuraikan. Juga mengenal an-nasikh wal mansuh. Mana ayat yang kekal, mana ayat yang dibatalkan hukumnya. Masih bisa dibaca, tapi hukumnya tidak terpakai. Dan ini menjadi perdebatan yang hebat. Sebab masih ada juga ahli tafsir, bahkan ahli fikih, yang mengatakan tidak ada nasikh dan mansuh. Tidak ada ayat yang menghapuskan ayat yang lain. Kedua-dua ayat, yang lama dengan yang baru, mesti dipakai
pakai terus. Sebab kemasukan umat Islam ataupun kemasukan orang-orang ke dalam Islam berbagai. Kalau yang sudah lama mungkin dia paham, itu pun kalau dia ngaji. Jadi kalau orang-orang yang baru, yang mu'alaf, dia mesti memahami Quran dan ayat-ayatnya dengan cara bertahap. Tidak boleh disamakan dengan orang-orang yang telah lama memahami Islam. Walaupun kita tahu banyak juga mu'alaf yang jauh lebih memahami Quran daripada muslim yang lama, yang tidak membaca, yang tidak pernah memahami, yang tidak pernah bergaul dengan Al-Quran. Juga al-akhta' al-lughawiyah wal-akhta' an-nahwiyah. Ada kesalahan-kesalahan grammar, kesalahan-kesalahan bahasa, itu dipaparkan. Kita tahu banyak orang Islam mempunyai keyakinan kalau Quran itu tidak ada kesalahan. Tapi di sini dibuktikan bahwa ada berlaku kesalahan dari sudut tulisan dan juga dari sudut bacaan. Tulisan, bacaan, dialek, dan sebagainya. Sebagai contoh, tulisan Ibrahim. Kalau kita lihat, selalu berubah-ubah. Ibrahim, ada alif, tanpa alif, disambung, dan sebagainya. Begitu juga dengan ayat-ayat yang lain yang memaparkan istilah-istilah asing, bahasa-bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Arab. Seperti perkataan Firdaus dari Paradise, Darahim, Drahma, nama mata uang, dan sebagainya, banyak contoh. Juga kajian Quran ini telah membedakan antara Quran era Makki, era Mekah, dan Quran era Madinah. Tidak dicampur. Ini dipisahkan. Jilid pertama Quran Makki, jilid kedua Quran Madani. Dan ini sangat penting. Sebab hukum hakam yang ada pada era Makkiyah tidak sama dengan era Madaniyah. Era sebelum hijrah dan era selepas hijrah. Quran semasa Nabi Muhammad di Mekah 13 tahun dan Quran setelah Nabi Muhammad berada di Madinah 10 tahun. Itu sangat berbeda dalam banyak sudut. Di sini dipaparkan. Dan ini perlu kita ketahui. Sebab umat Islam hari ini dia banyak mengamalkan Quran yang madani. Yaitu Quran yang 10 tahun terakhir. Tapi Quran yang waktu di era Mekah, era di mana umat Islam masih dalam keadaan lemah, banyak yang tidak memahaminya. Dan ini penting sekali, terutama apabila kita bergaul, berinteraksi dengan manusia lain yang beragama lain dan mengikut ajaran Quran yang telah membedakan Muslim pada era di Mekah dan Muslim setelah hijrah. Jadi begitu juga tentang bacaan. Bacaan orang Sunni berbeda dengan bacaan orang Syiah. Tafsiran orang Sunni beda dengan tafsiran orang Sunnah. Orang Sunni maksudnya orang Ahlussunnah wal Jamaah. Orang Syiah, yaitu Syiah yang kita tahu. Sekarang ada di Iran, Irak, di Mesir pun ada sebagian, di Yaman, Houthi. Jadi mereka mempunyai
cara bacaan tersendiri. Dan sebenarnya di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah pun banyak bacaan-bacaan yang berlainan. Kalau kita perhatikan, bacaan yang biasa kita baca qul huwallah. Qul huwallah. Tapi orang Yaman baca gul huwallah. Gul. Bayangkan, dari qaf ke ga. Padahal dia mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau orang yang salah paham, seolah-olah mereka membaca Quran lain. Dan di antara kehebatan buku ini memaparkan juga makna setiap perkataan dan asal perkataan yang ada dalam Al-Quran. Adakah perkataan asing atau perkataan pure Arab? Juga terdapat indeks istilah. Di akhir ada indeks nama-nama tokoh penting yang ada dalam Al-Quran dan istilah-istilah Quran, istilah-istilah perkataan yang ada dalam Al-Quran dengan uraian yang sangat jelas dan memaparkan sumber-sumber utama Al-Quran. Dari mana sumbernya? Ini sangat penting. Kita selama ini berkeyakinan Quran itu jatuh sekaligus, turun sekaligus dari langit. Dan berbagai lagi tafsiran, pandangan, dan pendapat tentang awal dan asal-usul Al-Quran. Di dalam buku ini dipaparkan dengan cukup detail dari berbagai sudut yang tidak pernah kita sangka. Juga buku ini, yaitu Al-Quranul Karim Bitasalsul At-Tarihi, telah merujuk dan menggunakan sumber-sumber yang berbagai, dari rujukan yang klasik dengan rujukan yang modern berkaitan dengan kajian Quran. Seperti buku Qiraat An-Nabi SAW lil Quran. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah membaca satu gaya dalam Al-Quran, tapi gaya bacaan baginda banyak. Sehingga ada sebuah buku yang ditulis oleh guru besar Mesir, Al-Azhar, tentang Qiraat An-Nabi lil Quran Al-Karim. Ada bukunya. Dalam bentuk PDF juga. Bisa dikopi. Ini penting. Di samping kita merujuk ke portal-portal Al-Quran, kajian Al-Quran, dirasat Quraniyah, yang mana dalam bahasa Arab cukup banyak, tapi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kurang. Jadi sebagai seorang muslim yang menjadikan Quran sebagai imam, panduan, wajib untuk memiliki buku ini. Gratis, semua yang ada HP bisa mendapatkannya dengan sangat mudah. Sekarang zaman IT, zaman digital, rasanya mustahil seseorang pada hari ini ketinggalan dari sudut mencari, mengetahui berbagai ilmu pengetahuan. Sebab semuanya sudah terkumpul dalam dokumen Google. Bahkan rahasia-rahasia ataupun info-info yang berbentuk dulunya rahasia, dokumen sangat rahasia, dengan adanya Google bisa dicari, bisa dikaji, bisa dikongsi sama-sama. Saya di sini hanya menunjukkan sebagian dari keistimewaan buku Al-Quran Al-Karim Bitasalsul At-Tarihi. Semoga semua rekan-rekan dan juga umat Islam Indo pada keseluruhannya jangan melepaskan peluang untuk membaca, memahami,
menghayati buku Al-Quranul Karim melalui kajian yang sangat jelas, mudah, yaitu Al-Quranul Karim bitasalsul at-tarikhi. Menurut pengarang asal, buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis, Inggris, dan Itali. Tapi saya sendiri hanya mendapatkan naskah yang dalam bahasa Arab. Dan untuk mendapatkan terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau ke bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Aceh, bahasa-bahasa yang lain, kita bisa menggunakan aplikasi translation. Bisa menggunakan AI juga. Jadi kita berterima kasih kepada pengarang asal Dr. Sami telah menghasilkan karya yang sangat agung, yang sangat hebat. Dan untuk memahami selanjutnya kita mesti bekerja juga. Kalau tidak paham, tinggal menggunakan AI ataupun aplikasi terjemahan online dengan mengcopy bagian mana yang kita mau dan biar Google menerjemahkannya. Jadi usaha pun perlu kita lakukan, sebab ilmu yang didapati dari usaha sendiri jauh lebih berkesan, berpengaruh, dampaknya sangat kuat berbanding kalau kita dapat ilmu dengan cara mudah, dengan cara talaki, dengan hanya mendengar. Sekali-sekala kita juga perlu mencari, mengkaji, meneliti, dan menggunakan kemudahan-kemudahan yang ada dalam internet. Kita tahu siapa pencipta internet, siapa pencipta medsos. Ini menunjukkan kalau kita sesama manusia saling memerlukan, saling mengisi. Itulah ajakan Quran dalam ayat وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Dijadikan kita ini berpuak-puak, berkaum-kaum, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Mengenal, ta'aruf dalam bentuk komunikasi, interaksi, perkawinan, hijrah, bukan malah saling membenci, membunuh, perang sesama manusia. Jadi kesadaran untuk saling menyayangi sesama manusia dari kehidupan seharian. Rasa dendam, rasa benci, rasa permusuhan akan menambah kerugian, perpecahan, permusuhan sesama manusia dan akan menyebabkan kita terus mundur. Apalagi keadaan umat Islam pada hari ini, semua tahu, dalam keadaan berpecah, tidak bersatu, lemah, tidak memiliki produk, tidak ada kemajuan, melainkan dengan bergantung kepada bangsa lain, terutamanya bangsa non-muslim. Jadi kita hendaklah memupuk, menyemai, memperkuat rasa kemanusiaan, cinta sesama manusia, saling berkasih sayang sesama manusia. Dan kita lihat dari karya Al-Quranul Karim bitasalsul at-tarikhi menunjukkan bahwa setiap bangsa, setiap agama, setiap ajaran telah dipengaruhi oleh agama-agama sebelumnya, ajaran-ajaran sebelumnya.
bangsa-bangsa sebelumnya. Hidup mesti terus dimajukan, dibangun, ditakmir, dimakmurkan. Dan mudah-mudahan generasi manusia yang akan datang jauh lebih sadar, lebih bersahabat, lebih mencintai antara satu dengan yang lain. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalam.